Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Rekan-rekan semua yang pada hari ini mengikuti mata kuliah SPK, Sistem Penunjang Keputusan. Hari ini kita akan bahas materi tentang metode TOPSIS, Technique for Other Reference by Familiarity to Ideal Solution. Salah satu metode yang terdapat di dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan ini. Mari sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita berdoa dulu. Semoga acara ini, perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Lanjut kita kepada definisi dulu. Pengertian daripada metode TOPSIS adalah suatu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang diperkenalkan pertama kali oleh Yon dan Huang tahun 1981. Metode TOPSIS ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Maksudnya gimana ya? Nanti kita buka sama-sama. Dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean distance untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengerjakan metode TOPSIS ini? Pertama, seperti biasa, kita tentukan dulu goalnya, tujuannya, kemudian kita menentukan kriteria dengan bobot. Kriteria dan bobot ini tentunya hasil dari sumber yang kompeten atau para pakar yang menentukan bobot dan kriterianya. Ya, kemudian kita membuat matris keputusan yang ternormalisasi dengan rumus ini ya. Ini kecil tapi nanti adik-adik bisa besarkan ini rumusnya ya. Nanti kita ini ada akar ya. Ya, kita tidak berpusing dengan rumus itu dulu, nanti kita praktekkan sesungguhnya pada kasus studi kasus ini. Kemudian menghitung matrik keputusan ternormalisasi. Dari keputusan ternormalisasi kita membuat keputusan ternormalisasi dan terbobot. Ini rumusnya juga sudah ada. Ya, ini kecil ya, makin dibesarkan makin samar ya. Nanti adik-adik bisa melihatnya nanti di laptop ya, diperbesar lagi. Kemudian dari langkah kedua tadi kita akan menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Itu tandanya A plus dan A min ya. Dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi YIJ nih sebagai berikut nih rumusnya nih. Jika A positif maka dan seterusnya. Jika A negatif. Kemudian yang ketiga, menentukan solusi ideal positif dari solusi ideal negatif. Nah, ini hubungannya. Nah, setelah dapat metrik, kita menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Yang rumusnya ini akar dari sigma ya, Y dikurang Y ya, kuadrat seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kita menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif ya, dengan rumus ini ada solusi ideal negatif ya sama dengan dibagi dengan solusi ideal negatif itu sendiri ditambah solusi ideal positif. Ini rumus untuk menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Ayo dikecilkan saja ya. Ini
juga dikecilkan ya. Kemudian yang kelima ya, pada layar ini kita akan meranking alternatif. Ini sudah ya, urutan terakhir kita meranking hasil dari nilai yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif itu lebih dipilih. Ini hasil dari proses langkah 1 dan 4 tadi. Yang kelima itu kita akan meranking ya, menentukan bobot pilihan yang terbaik. Baik, kita masuk ke itu ya, studi kasus. Ini goalnya adalah, tujuannya maksudnya pemilihan tempat pembangunan pabrik dengan menggunakan metode Topsis. Ini kita cermati dulu bahwa ada seorang pengusaha yang ingin membangun pabrik dengan menggunakan metode Topsis. Ini baik ya, metode Topsis ini untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan tugas akhirnya, membuat penelitian. Ini bisa digunakan referensi untuk mengerjakan atau memecahkan suatu masalah, di mana masalah itu soal pemilihan yang terbaik ya, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Ini adalah permasalahan seorang pengusaha ingin membuat pabrik dan mencari lokasi, luas tanah, harga, dan ukuran serta resiko yang dikira paling baik ya. Nah, ini kriteria ini yang dan bobotnya ini yang menentukan adalah para pakar. Pak Yul sudah sampaikan tadi, bukan kita, bukan peneliti ya. Ini adalah hasil informasi atau wawancara dengan para pakarnya. Kemudian mereka membobotkan ya. Kemudian di situ tadi kaitannya dengan nilai ideal yang nilai ideal positif yang terbaik ya. Kemudian ada nilai ideal negatif yang terbaik. Itu maksudnya ini ya, kaitannya dengan tadi ya, persepsi manusia, masih manusia juga, bahwa dia menentukan kriteria lokasi, tentunya itu yang berhubungan dengan yang untung ya, benefit, karena lokasi itu semakin tinggi nilainya semakin baik ya, mendekati baik tadi ya, jarak, distance, semakin dekat semakin tinggi semakin baik. Ulangan matematika ulang ujian gitu, semakin nilainya bagus semakin baik, itu keuntungan. Semakin kecil ya semakin jelek. Luas tanah pun sama ya, di kriteria untuk membangun pabrik ini, kalau luas tanahnya luas dia semakin bagus, nilainya semakin bagus. Nah, untuk kriteria harga ini kenapa dibilang cost ya, bukan benefit, karena harga ini makin mendekati makin kecil itu makin bagus, dan makin tinggi makin jelek. Ini kebalikan dari tadi ya, solusi ideal nilai minimal yang terbaik. Jadi dia kalau makin kecil makin bagus, kebalikannya. Ukuran tanah itu misalnya ukurannya ada di pinggir kali atau di pinggir jalan atau di bawah lereng gunung, itu tentunya ini penilaian juga ya, konstruksi tanah ya, yang akan dibangun itu naik turun atau lurus atau datar ya. Ini semakin benefit juga ya, semakin besar nilainya semakin bagus konstruksinya, jadi dia semakin besar semakin bagus, semakin kecil jarak idealnya adalah positif ya, jarak ideal positif yang besar adalah terbaik. Kemudian resiko itu kategorinya cost ya, karena dia semakin tinggi resikonya semakin jelek, misalnya keamanannya ya, atau rawan bencana gitu, rawan longsor, itu diperhitungkan. Jadi semakin kecil dia semakin bagus kalau resiko dan harga itu tadi. Ini di samping ada tabel ya, ini dari kita kalau ini ya. Kalau yang tadi pertama itu menentukan bobot dan kriteria itu para pakar. Kalau menentukan bobot masing-masing ini kita sendiri nih ya, kita urutkan saja. Misalnya 1 untuk lokasi, itu tidak penting kalau nilainya 1
Ya, ini kan kita sebar ya, kita tentukan bobotnya, lalu kita bikin kuesioner ke koresponden. Nanti koresponden itu bereaksi mengembalikan hasil kuesioner itu ke kita. Dia dengan menilai ya kriteria itu dengan penilaian ya, data, misalnya lokasi itu bobotnya 1, tidak penting, atau lokasi bobotnya 2, kurang penting. Artinya ya, kalau 3 berarti cukup penting, kalau 4 penting, dan 5 sangat penting. Begitupun juga untuk luas tanah, harga, ukuran, dan risiko itu kita bobotkan di sini. Kita yang membuat ya untuk di apa namanya, menjadi kuesioner. Nah, ini harusnya di dulu. Nah, ini kemudian ini di tabel bawahnya ini ada tabel membuat metrik perbandingan alternatif dan kriteria ya, kriteria lokasi ya. Kalau kriteria ini kesetaraan, bobotnya kesetaraan. Artinya untuk objek itu bisa berbeda-beda ya. Ini setaranya ya, tidak penting itu sama dengan tidak bagus gitu ya. Kalau nilai 2 itu kurang penting sama dengan nilai kurang bagus, kurang cukup penting, cukup bagus, penting, bagus, atau sangat penting, atau sangat bagus, atau sangat strategis kalau untuk lokasi. Baik, ini adalah setelah kita didapat kriteria dan bobotnya, lalu kita nomor 2 ini yaitu kita mendapatkan alternatif pilihan ya. Lokasinya adalah Bekasing, Tambung, dan Cibitung. Nah, ini sudah dapat angkanya. Untuk lokasi di Tambung itu 4, untuk Tambung 2, untuk Cibitung 3. Kalau luas tanah untuk Bekasing 2000, untuk Tambung 5000, untuk Bitung 4000. Kemudian harganya juga sudah ada ditentukan. Untuk Bekasing itu 5 juta per meter, 5.000 ya. Kemudian untuk di daerah Tambung itu 2 juta per meter, untuk Cibitung 3 juta. Kalau ukuran untuk Bekasing itu dapat nilai 3 dari responden. Kemudian untuk Tambung itu ukurannya 4, untuk Cibitung 4. Kemudian di kriteria risiko itu alternatif Bekasing itu 1, untuk Tambung itu 4, untuk Bitung itu 3. Itu di langkah kedua sudah kita dapat ya angka data-datanya dari responden, kemudian kita olah dari rumus yang nomor 3 ini. Kita menggunakan rumus ini ya, rumusnya cuma nggak kelihatan kalau di Pak Yuli. Ini kalau adik-adik bisa membesarkan nilai ini ya. Ini bisa dibesarkan tapi makin membayang. Oke, yang ketiga ini adalah membangun normalisasi ya, elemen metrik hasil dari normalisasi metrik dengan metode Euclidean length of a vector ya, yang tadi disebutkan di teori di atas, itu jarak ya. Nah, ini karena ini ada pembaginya ya, data ini dibagi akar, makanya Pak Yuli siapkan dulu di sini pembaginya ya. Pembagi itu rumusnya SQRT ya, sama dengan SQRT itu sudah ada di aplikasi Excel ini rumusnya. Kemudian itu lokasi untuk alternatif lokasi untuk alternatif Bekasing ya, itu dipangkat 2-kan dulu. Kemudian ditambah dengan lokasi untuk alternatif ini ya, ditambah dengan di 61 dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan ini lokasi Cibitung dipangkatkan 2 ya. Rumusnya bisa
adik-adik lihat di atas ya rumusnya. Nah, itu rumusnya. Untuk mengisi pembagi ini kita sediakan dulu karena rumusnya juga menginformasikan untuk dibagi ya, kita siapkan pembaginya dulu. Ini adalah kita gunakan SQRT dulu. SQRT ini di itunya ya. Nilai dari diambil dari SQRT, diambil dari nilai lokasi Bekasing ya, dipangkatkan, ditambah nilai dari lokasi Tambung dipangkatkan, ditambah lagi nilai dari lokasi Bitung dipangkatkan, kemudian ditutup dengan kurung. Nah, ini hasilnya. Ini kemudian di copy ke sana ya, sama di luas tanah juga. Nah, ini sebelumnya belum ada ya. Kalau ini tidak ada, Pak Yuli hapus. Ini tidak ada ya. Makanya kita ambil rumus SQRT. Nah, ini ya Pak Yuli ulangin. Klik 2 kali ya, sama dengan nilai ini ya, nilai lokasi ini di akar 2 ya, tutup, ditambah nilai ini di akar 2 ditambah nilai ini akar 2 dan ditutup ini. Nah, itu dapat sama ya. Kemudian kita copy saja ke kanan ya, atau sama supaya jelas lagi. Nilai SQRT ini kita klik 2 kali ya. Ini akar 2 ditutup ya, ditambah nilai kriteria luas tanah di Tambung akar 2 ya, ditambah nilai luas tanah kriteria di Cibitung pangkat 2, kita tutup ya, dan kita enter. Nah, ini kalau gini masih ada kesalahan di sini ya, belum dikasih kurung. Oke. SQRT kuadrat ini ditambah kurung, kurang kurung. Nah, sudah dapat. Nah, karena ini nilainya sama ya seperti di sebelumnya, kita copy aja. Nah, kita tinggal cek apakah benar. Ya, benar ya. Ini dibagi ini ya, nilai ini ya, maksudnya nilai dipangkatkan 2 kemudian ditambah, dan nilai ini juga sama dipangkatkan 2. Nah, sehingga dapat nilai itu untuk membagi. Ini gunanya untuk pembagi ini dipersiapkan dulu karena nilainya gunanya untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya ya. Kemudian untuk mencari metrik keputusan ternormalisasi 3 ini ya. Nah, jadi sini kita tinggal membagi ya antara lokasi di Bekasing ya. Bekasing itu dibagi oleh pembaginya. Pak, ini Pak Yuli hapus dulu ya supaya adik-adik bisa mengikuti. Hapus kontennya. Jadi ini untuk tadi ya, ini kita bagi dengan kriteria lokasi di Bekasing
ini kita bagi dengan pembagi yang sudah kita siapkan. Nah, seperti itu ya. Ini kita tarik aja karena sama ya, untuk mempercepat. Sama juga ini ya, untuk sebelahnya ini dibagi dengan jumlah pembagi yang sudah kita siapkan ya. Ini agak terbesar, ini Pak Yuli maunya 3 digit aja supaya seragam ya. Ini aja ya, 3 digit. Kalau ini besar, yang besar karena besar ya nilainya ya. Nah, jadi sama untuk harga normalisasi biaya harga per meter tanah di Bekasing ya, kita bagi saja dengan pembaginya. Hasilnya ini sama ya, kita bagi saja dengan jumlah pembagi. Ini juga sama. Oke, setelah itu kita bisa lakukan yang kedua dan selanjutnya sama ya, 2 dibagi dengan pembaginya, lalu kita tarik aja. Tadi kan kita sudah coba ya, sama. Nah, kemudian yang untuk kriteria di lokasi di Cibitung normalisasinya ini ya, dibagi pembagi. Nah, karena kita ngikutin rumus ya, rumus di samping ini kalau diperbesar bentuknya seperti ini ya, kita harus mempersiapkan. Nah, sudah dapatlah angka metrik keputusan ternormalisasi. Selanjutnya kita lanjut ke tabel 4, yaitu langkah keempat, yaitu menghitung metrik keputusan ternormalisasi dan terbobot. Wah, ini agak ini ya, ini mudah sebenarnya ya, karena kita akan membagi jumlah yang tadi sudah kita ambil ya dari tabel 3. Jadi kita udah isi keputusan ternormalisasi. Nah, ini angkanya kita dapat dari D76 ini, D76. Nah, ini keempat ini R via ya, R dikali W ya. Di 67 berarti ini ya, ini dibagi dengan bobot kriteria ya, berarti di awal tadi ya, bobot kriteria yang ditetapkan oleh para pakar ini. Jadi andai Pak Yuli kosongkan dulu ini ya, supaya Anda bisa mengikuti. Jadi ini adalah sama dengan ada lokasi A tadi yang di tabel 3 dikali bobot. Kita kali bobotnya itu yang ditentukan tadi yang di awalnya oleh pakar, ini 5. Nah, seperti itu ya, dapat ini. Kemudian sama ke bawah untuk tambung, untuk lokasi juga kita kalikan ini dikali bobotnya tadi ini ya, bobotnya ini. Kemudian untuk di lokasi di Cibitung juga ini dikali bobot. Nah, udah ya, kita dapat. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti ini ya, untuk kolom, untuk kriteria luas tanah di
Tadi kan kriteria lokasi ya, di kolom kriteria lokasi. Sekarang luas tanah sama ya, kita kalikan luas tanah nih, hasil dikali bobot ya, bobotnya ini. Nah, begitu juga seterusnya. Ini kan tadi sudah ada ya. Nah, begitu sama rumusnya. Kemudian ini juga kita lakukan hal sama biar mempercepat ya. Ini sama sebenarnya, rumusnya nggak ada yang berubah. Ini dikali bobot, D68 dikali bobot. Ini sama yang kedua dikali bobot. Langsung kita tarik aja. Kemudian ini sudah sama ya, D69 ya, 69 ini dikali bobot, kita tarik saja angkanya. Nah, ini ada yang beda ya. Ini samakah ini dikali H69, coba H69 ini yang ini ya, dikali bobotnya sama. Ini apakah sama, diulang sama. Apakah ini sama? Kita cek lagi nilai yang kedua dikali bobotnya. Ya sama. Oke, kemudian setelah kita menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot, kita akan menentukan matriks solusi positif dari maksimal dan solusi negatif untuk yang minimal dapat ditentukan dengan rumus ini ya. Ini kalau diperkecil ini jelas ya, untuk ada diperbesar. Jadi nanti rumusnya adalah kita memilih nilai yang terbesar dan dari data yang sudah kita keputusan ternormalisasi dan terbobot tadi. Gampang caranya ya, itu untuk maksimal ini kita gunakan maksimal, kemudian kita sorot di sini ya. Nah, ini ketemunya ini. Kemudian untuk yang ini juga karena positif data maksimal, kita gunakan rumus maksimal gitu, sama dengan klik 2. Kemudian atau Pak Yuli hapus dulu supaya adik-adik lebih bisa mengikuti ya. Kita gunakan nilai maksimal. Nah, ini maksimal, klik 2 kali, kemudian kita center, kita akan dapat nilai maksimal. Sama di sini juga di kolom kedua dari maksimal, untuk luas tanah kita gunakan maksimal. Nah, klik 2 kali ya, kita sorot, kita dapat yang maksimal. Nah, kemudian harga, karena harga ini cost ya, bukan benefit, maka kita kebalikannya dengan menggunakan nilai minimal. Minimal kita klik 2 kali ya untuk cost, nah kita akan dapat nilai yang minimal. Kemudian untuk ukuran ini kembali kita mendapat benefit ya, kalau ukuran itu makin besar makin bagus. Maksimal, nah ini kita sorot. Kemudian resiko juga ini merupakan cost, biaya ya, makin besar makin jelek. Jadi kita makin sama dengan min ya, min. Klik 2 kali kita sorot, nah, angkanya gitu. Kemudian untuk nilai ideal
negatif terdekat adalah ini, kita gunakan min ya, min. Nah, min kita klik 2 kali, kemudian kita sorot. Nah, dapat nilai yang terbaik, yang terkecil ya untuk min. Kemudian untuk min ya sama, kita sorot. Nah, yang membedakan adalah harga ini kan cost ya, berarti dia kebalikannya dengan menggunakan max. Nah, max gitu ya, max. Nih kita klik 2, kita sorot, berarti kita dapat angka yang terbesar dari minimum ini ya, menggunakan maksimal ya. Kemudian untuk ukuran ini kan juga benefit ya, berarti menggunakan min ya, kalau di daerah min. Nah, ideal min itu menggunakan min. Nah, kalau resiko itu ini kebalikannya. Kalau ini min ini harga maksimal, ini ukuran min, ini maksimal ya. Itu kebalikannya. Oke, kita dapat angka yang sudah tertera di situ. Selanjutnya di tabel ke-6 ini kita akan menentukan jarak solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang ideal positif yang mana, yang ya caranya kita cukup panjang ini ya. Seperti di atas rumusnya ini, kita harus cari SQRT lagi, kemudian kita pangkatkan SQRT dari nilai ini ya, agak supaya tidak ini. Nah, dari nilai maksimal, di sini kan ada nilai maksimal ya. Di sini rumusnya adalah SQRT dikurangin nilai 7 dikurangin nilai. Nah, ini dari tabel metrik keputusan ternormalisasi dan terbobot ini, kemudian dipangkatkan 2 ya. Ini rumusnya. Nilai positif ini diambil dari nilai maksimal ini, kemudian dikurangi oleh hasil ternormalisasi dan terbobot ya, kemudian dipangkatkan 2, turun tutup, ditambah lagi nilai dari maksimal ya, maksimal ini dikurang nilai lokasi ini ya. Yang kedua kan kita mau cari luas tanah ya, kemudian kita pangkatkan 2, dikurung tutup lagi, kemudian nilai ditambah lagi nilai dari ideal yang terbaik, positif yang terbaik ini ya, dikurang ya, ini positif nih, dikurang dengan kriteria harga. Untuk baris pertama ini kita lengkapkan dulu sampai terakhir ya, H76 sini, baru ketemu hasilnya ada 2685. Nah, yang kedua sama ya, yang kedua itu nilai dari maksimal ini dikurangi 77, dipangkat 2, kemudian ditambah yang kedua ini ya, dan seterusnya. Kemudian yang untuk D maksimal yang ketiga juga kita tetap menggunakan yang di tabel 5 ini maksimal terus ya. Yang ketiga baru kita urutin sampai dengan selesai. Nah, kalau untuk minimal D yang minimal ini maksudnya berarti nilai ini ya di kolom 83 ini sudah dikunci, dikurang D76 ini ya, seperti tadi di maksimal tuh, sampai di kriteria risiko H76. Nah, kemudian yang kedua juga nilai minimal dikurang ya, dikurang
ini lokasi apa, yang kedua di kriteria untuk alternatif sambung ini, kemudian sampai selesai ya, ditambah gitu ya. Setelah di nilai minimal dikurangin dengan nilai ternormalisasi dan terbobot ini diangkatkan 2, kemudian ditambah berikutnya ya, sama diulangi sehingga menghasilkan nilai ini. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan Mbak Yuli, karena ini sudah ada rumusnya ya, tinggal mencari saja, mencocokkan. Kemudian setelah mendapat nilai peringkatnya ini apa, jarak yang ideal, jarak positif yang ideal, kemudian jarak negatif yang ideal, kita selanjutnya mencari hasil referensi. Mencari hasil referensi ini ada yang salah ini. Kayaknya ada yang salah. Ini kita urutkan lagi. Ya. Ini ada. Supaya ini nilainya sudah ada yang ini ya. Nah, tadi kita dapat nilainya ini, lalu kita menentukan mencari hasil referensi. Ini hasil referensi ini sesuai rumusnya ya, untuk minimal untuk mencari hasil referensi kita menentukan nilai negatif yang ideal dibagi dengan nilai negatif ideal itu sendiri, kemudian ditambah dengan nilai positif yang ideal. Nah, ini rumusnya ini ya, G89 ini ya, ini dibagi dengan ini sendiri ya, kemudian dikurang oleh ini ya, G89 dikurangi G89 dikurangi oleh D89. Nah, D89 itu ini D89 ini ya, G89 untuk nyari D, maksud ini ya, D ini ya, nilai ini dulu dibagi oleh ini ya, di dalam pengisian pencari hasil referensi ini di tabel ke-7 ini adalah D minimal ini ya, nilainya dibagi oleh D minimal itu sendiri, kemudian ditambah dengan D ini. Selanjutnya juga berlaku itu ya, yang kedua, nilai D minimal ini dibagi D minim ini dikurangin ini, ditambah D positif. Kemudian yang ketiga juga ya, G91 ini dibagi D91 ini sendiri ya, kemudian ditambah oleh ini D positif. Ini sesuai rumusnya ini ya. Nah, kemudian dari hasil referensi ini kita copy ke bawah ya, di kolom 8 ini kita tinggal mencari peringkatnya. Yang terbaik adalah di Bekasi ya. Setelah kita cari secara manual, ini yang terbesar adalah mana tadi, tidak ditemukan lagi nilai tertinggi nih kah, ini hasil dari mana,
ya, tetap sama. Ini kita kopikan saja, biar permanen, khusus ya, formula. Oh, salah. Hasil ini kita khusus tapi untuk nilai value. Nah, itu. Jadi ini adalah peringkat pertama terbaik, dan ini peringkat kedua Cibitung, dan peringkat kedua ada di Tambung. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan kita bisa diskusi lagi kembali. Yang penting kita sudah tahu konsepnya ya, sudah tahu tentang metode toksis ini, sehingga kita dapat menerapkannya pada pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan, terutama untuk menyeleksi atau mencari kriteria atau alternatif yang ditawarkan, mencari yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video Pak Yuli berikutnya. Terima kasih.